lu harusnya punya dana darurat itu sekitar 60 juta minimal. Nah ini berarti kan lu harus nabung nih. Halo? Oke. Iya, oke. Nah jadi gini, step 1 adalah lu sisihin 10 juta, ya kan? Step 2, lu jangan investasi juga lu. Jangan beli Bitcoin, jangan beli S&P 500, jangan beli saham, jangan beli apapun, jangan beli obligasi. Lu nabung dulu. Oke. Dari 10 juta tadi, ini gua nggak minta lu taruh di reksadana pasar uang atau money market fund. Dari 10 juta tadi, ya, itu sisa dari pendapatan lu. Kan lu udah 15 juta itu kan. Lu bisa sisihin 15 juta kan? Berarti 15, 30, ya kan? 15, 15. 4 bulan, ya. Bulan pertama itu lu sisihin kasih orang tua lu, terus 10 juta. 4 bulan ke depannya, lu tabung 15 juta. Jadi lu harusnya punya 60 juta di bank, berarti 70 juta di bank. Itu dulu. Oke. Oke, ketika itu nomor 3 udah selesai, nomor 4 itu invest minimal 20% dari income. Jadi nggak usah gede-gede dulu, pelan-pelan dong. Iya. Step by step. Ya, lu nggak perlu sampai 80 kayak gua. Pelan-pelan dulu, karena lu kan masih berproses kan, lu belum paham semuanya. Jadi kalau lu punya posisi di Bitcoin, jawabannya lu cairin semua sekarang, keluar semua. Out. Setuju. Oke. Ada berapa Bitcoin lu sekarang? Mungkin di 12 juta. Itu out. Nah, 12 juta aja lu out dulu. Jadi lu gak usah nunggu sebulan. 12 juta tuh out dulu, itu lu masukin tabungan lu. Lu kumpulin sampai jumlahnya 70 juta jadinya. Oke, bro. Gitu. Oke? Dan ketika lu udah punya 70 juta tadi, baru kita sebutnya perang. Ya, jadi kita defensif dulu. Ya, di dalam investasi itu lu harus punya dana yang seperti ini. Kalau nggak nanti ketika Bitcoin turun, ya bisa naik bisa turun kan. Bitcoin kan volatil kan. Yes. Ketika Bitcoin turun lu makan pakai apa nanti? Kalau lu 12 juta di Bitcoin. Makan beling nanti. Lu makan beling nanti tuh kan. Kata Bro Kakak lu makan beling nanti. Ya. Jadi jangan sampai makan beling. Orang yang coba memprediksi lu berharapnya oke 200 ribu nih. Itu cuma jadi 20 juta. Iya. Hidup lu nggak berubah. Hidup lu nggak berubah. Tapi kalau sampai turun, Lu hidup di berabe. jalan. Lu hidup di jalan. Oke. Namanya itu bet asimetris jelek gitu Iya. namanya tuh. Nah, kebalik tuh risk to rewardnya ya. Oke, bro. Iya. Oke. Masih ada pertanyaan di benak gua nih. Boleh. Tujuan saya nabung Bitcoin itu kan sebenarnya untuk jangka panjang gitu kan. Ya. Jadi dulu sempat nonton video Bro Timothy terkait video membahas tentang kalau umur kita istilahnya pembahasan mana itu ya yang cara buat kita cepat untuk meraih Ya. financial freedom itu Betul. dengan cara nembak 80%-nya di Betul. Bitcoin. Betul. Dulu pernah nonton video itu kan, tapi dari situ saya berasumsi secara Itu video tentang apa? Tentang investasi atau bukan? tentang alokasi pendapatan dan yang mana ya bro? Nah, ini salahnya nih. Itu kan video yang gue coret-coret itu video tentang investasi. Investasi itu tangga ke berapa? Itu tangga keempat. Keempat. Simpan buat nyerang itu tangga keempat. Lu belum beresin 10 juta nggak ada di rekening. Lu belum beresin dana darurat 3 sampai 6 bulan. Kalau lu sampai amit-amit diapa-apain, ya. Apa yang terjadi? Kalau lu dipecat deh. Lu mau ngapain? Tinggal di jalan? Lu punya tiket pulang aja nggak? Anggap ya, worst case dunia ini paling jelek ya. Lu dipecat nih, terus Bitcoin turun setengah. Lu ngapain? Kayak Bro Kakak bilang tadi, makan beling di pinggir jalan lu. Ya, jadi jangan ngawur nih. Tangganya ini nggak boleh dibolak-balik nih. Dan makanya gue di sini pengen sambil ngedukasi teman-teman. Tapi kira-kira gue udah dapat gambarannya. Nanti gue tutup teleponnya ya. Nanti kita akan ada kesempatan untuk telepon lagi di lain hal dan kita akan bahas. Oke? Thank you. Oke bro. Oke, makasih bro. Nah teman-teman, ini teman-teman bisa belajar. Nanti kita akan ada, tenang sesinya nggak cuma ini teleponnya, ada beberapa bro ya, benar. teman-teman yang kita bisa telepon. Tapi dari sini kan kita dapat jadi gambaran nih bro. Gimana menurut lu orang yang dia aja pendapatan sama pengeluaran tuh masih belum jelas loh. Bener. Dia nggak tahu maksudnya tuh Posnya pendapatan nggak jelas. bukan Ya. jumlahnya jadi nggak tahu. Bener. Jadi memang Azim ya namanya tadi. Najib kayaknya. Oke. Bukan Najib Bukele tapi. Bukan Najib Oke. Bukele. Nah, jadi Najib ini menerapkan yang namanya strategi keuangan yang ekstrim menurut saya. Ya. Karena beliau ini satu ya, dia memiliki mindset bahwa 80-90% uang itu untuk investasi, berharap uangnya double Ya. dalam waktu cepat, tapi dia tidak memiliki yang dana darurat. Betul. Padahal untuk kita ngomongin budgeting keuangan bulanan, itu ada banyak sekali strategi bro. Sebenarnya 50-30 ya 20,
20% untuk investasi, 30% untuk keinginan, 50% untuk kebutuhan. Tapi kita bisa skip ya jadi frugal living dan juga kita mungkin pay yourself first ya. Jadi semua yang harus dibayar dulu lah. Misalkan ada tanggungan ya. Tadi nggak dijelasin tinggalnya tuh di mana. Iya. Jadi misalkan dia harus bayar biaya sewa, biaya belanja makan atau orang tua dulu. Nah baru sisanya kalau ada duit sisa itu nggak masalah kita investasikan ke instrumen investasi apapun. Betul. Tapi harus tetap punya dana darurat ya. Iya. Tapi itu tadi nggak ada dana darurat jadi ya itu berat, itu kayaknya sebelum kan itu ada tangga bro kan gue tuh jadi ini tangga yang gue bikin ya teman-teman dari 2020 ya ini gue harus gue train makanya dicontek sama influencer bro. Jadi tangga yang gue bikin ini ya sebenarnya ada sebelum tangganya bro kan. Bener. Yaitu budgeting. Lu bayang nggak? Gue tanya bro kakak tahu nggak? Kalau dia mungkin sekarang pengeluarannya dia nggak tahu tapi income-nya dia pasti tahu. Pasti tahu. Kalau pengeluaran orang kayak kita ini nggak balik lagi jangan disamain nih. Bener. Karena orang kayak kita itu sudah tidak ada bracket pengeluaran. Dan orang kayak kita antara kebutuhan dan juga keinginan tuh udah tipis garisnya ya. Iya. Jadi ya itulah mengapa ya kalau kita ngomong gak sampai 5% bahkan dari income kita kayak uang yang kita keluarin setiap bulannya. Gak nyampe 1% kayaknya bro. Iya, jadi itulah mengapa teman-teman sangat penting, sangat perlu untuk mengelola uangnya. Dan sandwich generation itu memang suatu situasi, suatu kondisi yang mana lumrah di negara-negara Asia bro. Iya. Karena satu ya, bonding antara kita dengan keluarga, kalau kita orang Asia, itu sangat dekat sekali. Negara timur gak sih tempatnya ya? Dan data di Indonesia menunjukkan bro, dari 10 orang, itu 7 orang itu masih membiayai orang tuanya. Baru 3 yang enggak. Mungkin 3 itu anaknya orang kaya, jadi enggak perlu dibiayain. Tapi 7 dari 10 orang, ini mereka membiayai orang tuanya. Dan gak bisa terputus karena orang tuanya juga tidak bekerja. Iya. Jadi memang kondisi seperti Najib ini memang cukup sulit. Tapi Najib ini harus memiliki suatu mindset yang realistis ya. Mungkin dikurangi dulu, saya setuju dengan porsi Bitcoinnya. Dia bukan dikurangi, punya dihilangin. 12 juta ya, tapi dia nggak punya dana yang darurat. Bahkan saya ngomongnya kalau Bro Timothy 10 juta minimal. Tapi kalau kita ngomong sebenarnya 6 bulan dia biaya hidup kan. Sebenarnya gini, itu kan kita step by step ya. Yes. Kalau 10 juta itu step awal biar ada. Bener, ada nafas Lu kan. lu gila loh, lu ada 12 juta di Bitcoin terus lu nggak ada 10 juta di bank tuh itu Insane. Yes. Ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa step 1 adalah budgeting. Budgeting itu seperti apa? Simple. Kan gue pernah ngajarin. Nah, makanya jangan cuma nonton satu video gue terus lu simpel. Ini kan video investasi yang gue bahas. Ya. Dan itu yang gue bahas adalah apa yang gue lakukan. Lu jangan samain 80% gue sama 20% lu. Gue dapat income tuh ratusan juta per bulan waktu itu, ya. Jadi gue save 80 itu gue masih bisa hidup dengan 20 juta. Ini banyak yang salah kaprah baru sini. Mereka nggak ngerti budgeting. Jadi budgeting itu apa? Lu catat dulu ya. Pendapatan lu tuh berapa? Pendapatan tuh beda sama gaji teman-teman. Ya, ada yang gaji ada punya side hustle kan? Yes. Nah tadi misalnya Najib pendapatannya 20 juta tulis. Dia aja nggak bisa tahu berapa pendapatan. Bayangin nggak bro? Ya mungkin kadang dia ini ya di stasiun Jepang ngamen kadang. Nah makanya. Selesai Lu kerja gitu Najib jangan sembarang Najib ya. Jadi ngamen gitu dulu mungkin ya. Ini yang ngawur nih. Nanti ketika lu finansial hidupnya bermasalah baru lu ntar koar-koar ke orang. Karena ini secara fundamental nih salah Najib ya. Jadi ketika lu punya pendapatan pengeluaran itu dicatat. Lu aja nggak tahu tadi. Lu nggak bisa jawab secara jelas. Gue ketika income gue 20 juta bro. Dulu masih SMA SMP ya. Gue tuh udah pencatatan jelas loh waktu itu. Yeah. Kalau gue tuh baru nggak ada pencatatan tuh setelah mungkin lewat dari 100 miliar kali ya. Jadi itu gue nggak ada pencatatan pengeluaran tuh setelah 100 miliar. Tapi sebelum 100 miliar itu gue banyak pencatatan bro. Ya, gue catat kayak makan malam misalnya steak 3 juta gue catat. Saya juga dulu ya, teman-teman bisa download ya aplikasi gratis bro, namanya Money Manager. Gambarnya celengan warna merah. Itu dulu saya ketika income saya juga udah ratusan juta setiap bulan dari trading. Tapi saya juga tetap gaji UMR dan karena ngajar di dosen. Itu tetap saya catat. Bahkan makan di warteg 7.000 itu juga dicatat. Tujuannya apa? Karena banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Kita ngomongnya istilahnya itu adalah latte effect. Kadang kita ngerasa nih oke lah beli kopi ya murah lah 20.000. Tapi kalau teman-teman kali kadang bisa ngopi sehari 3 kali terus kayak setiap hari beli. Gimana ininya tangganya? Dia lagi desain kayaknya nggak sempet tuh. Oke, udah hampir. Coba bawa sini. Nah ini Joshua ini bener desainer kita nih. Supaya lagi denger ini loh Jos. Gue kirim deh. Kasian banget loh.
Kasihan banget anak ini. Jadi kita belum selesaiin show-nya kalau belum ada tangganya. Belum ada tangganya gue nggak selesain lu. Mereka ini ingin naik tangga kehidupan bro. Biar ini baru kena investasi bodong. Teman gue ada yang baru WA bro, katanya supirnya nanya Timothy itu siapa nih. Oh iya. Wah ini mantap, ini kayaknya acara keuangan terbesar di dunia ya. Iya. 42.672. Miliar putih dong panggil Jepri. Sama ini Alvin rokok. Kalau udah 1 jam 20 menit ini 120 menit ini udah rokoknya udah nggak tahan bro, udah asem bro. Iya karena ini biasanya orang yang nawarin investasi bodong ya. Itu orang yang udah nggak ketolong bro ya. Iya, benar. Harusnya dilempar ke gorong-gorong ya mereka. Ada yang bilang kok gue nggak di call yang daftar ada 1.000 itu gue cuma pilih 5 tercepat, pokoknya yang tercepat kita pilih. NPD banget lu. Lu NPD banget lu kira yang daftar cuma lu, yang daftar cuma 5. Terus ada yang bilang, nanti ada yang bilang, oh tapi kan kalian tidak berlisensi untuk mengasih saran finansial, anak anjing lu diem lu. Ya, nggak perlu lisensi, karena yang berlisensi juga masih sial hidupnya. Karena rapot di dunia nyata, itu duit. Itu rekening di bank. Iya. Lu kalau belum masuk bracket tier wealth tertentu, bracket gue tuh bracket bareng opa-opa 65 tahun. Iya. Tapi bang. Jangan tapi bang. Mana CFA-mu? Kerja buat kita. Kerja buat kita. Ya. Yang bergerak itu kerja buat kita. Kadang kan lu dosen bro. Iya. Dosen keuangan pula ya. Lu kan dosen keuangan, lu emang aja kan keuangan ya wes lah. Iya. Kayaknya tapi pernah ada gak sih di dunia ini kayak yang triliuner tapi ngajar kayak ngajar keuangan, kayak gak ada sih? Jarang, karena apa? Karena mereka juga gak mau kasih tahu ke kalian ya bro tentang hal yang benar. Karena mereka kan pasti memiliki tujuan tertentu, memiliki produk tertentu. Betul. Jadi orang melihat ya yang triliuner, saya ngomong bilioner lah ya. Iya. Ini melihat kalian tuh seperti produk, seperti domba yang bisa mereka sembelih dengan mudahnya. Maka dari itu ya mereka ini gak mau ya, gak mau kasih kalian ya sesuatu yang sesuatu yang beneran, yang sesungguhnya. Cuman karena apa? Karena kita begini, karena kita itu memang dari orang miskin. Ya, startnya orang miskin. Mulai orang miskin. Jadi yang bilang kayak oke, saya tuh terprivilege iya. Orang tua saya kasih saya pendidikan yang bagus, tapi saya bisa kembangin semua itu karena pikiran saya sendiri. Jadi saya di privilege karena saya dapat pendidikan yang oke. Maka dari itu tapi saya pernah tahu rasanya ya gimana makan ya 7.000 sehari, makan mie instan. Dan di titik ini pun saya nggak mau teman-teman saya di sini tuh sama ya. Jadi kita ya kasih edukasi yang beneran. Apa yang harus kalian lakukan, struggling kalian hidup itu kita juga tahu. Struggling asmara kalian kita juga tahu. Bener. Karena satu hal itu intertwine bro, nggak bisa kita pisahin satu hal dengan yang lain. Jadi kita di sini pengen ngajarin kalian ya. Entah kalian lebih tua atau lebih muda ya mungkin bisa jadi karena kakak online. Gini bro, yang berlisensi juga ada bilang nih. Ada yang berlisensi tanya kayak Joska kena kasusnya bener. Berlisensi juga banyak yang kena kasus akhirnya. Karena gini, ketika orang keuangan ngajarin bebas finansial, tapi mobilnya X1. Bener. Gua nggak percaya anjing. Ya mereka ngajar keuangan. Nggak percaya gua. Mereka ngajar keuangan. Katanya bebas finansial, lalu belum bebas. Iya. Lu belum nyampe tangga ke-7, bangun sekolah 1 aja nggak mampu. Bener. Kalian ini ngajarin keuangan tapi kekayaan masih di angan-angan. Gimana? Ayo. Masih di mimpi lu. Bener. Kayak mau bebas finansial. Lu aja ngekos di BSD anjing. Hah? Itu sumpah financial planner tuh ada ngekos di BSD. Lu ngekos anjing. Anjing kayak kita mau matiin semua, industri mati nih. Pasti abis ini mati udah selesai. Lu gak usah bayar lagi. Kan mereka bisa bayar konsultasi kayak 1 juta per jam. Anjing, mereka aja masih mau dibayar 1 juta per jam bro. Iya, beat lu warna biru tuh. Iya, Honda Beat warna biru kemarin. Kerja dulu bos. Kita ketika udah punya industri baru ngajarin. Jangan kebalik nih. Jangan kebalik nih. Ya. Jadi gini, kenapa perlu ada platform ternak uang? Satu, ketika kalian tanya tadi, oke, gue mau nyerang nih bro. Nyerangnya mau beta nih lah sih, mau nyerang beta. Produknya apa? Nah, kita nggak bisa jelasin kan. Misal kita beli, lu beli semua saham di dunia. Lu bingung kan produknya apa? Ya. Kita nggak bisa kasih tahu di sini. Karena nggak semuanya orang punya akses. Yes. Ya. Ada yang bisa rebalance otomatis saham satu dunia. Jadi lu betting ke kepintarannya manusia. Returnnya nggak besar tapi ada. Gitu. Yang tracking index kayak misalnya MSCI World Index dan lain-lain. Itu nanti kita bisa sharing bro. Yang beta itu yang mana, alpha itu yang mana. Terus misalnya dana darurat. Gue sih udah canggih dana darurat kita bro. Ya. Kita ada pakai yang produk yang lokal, produk Singapura, produk yang di luar.
Ray Dalio tuh punya ETF bro, Allway namanya, ALLW. Nah itu kan lu nggak ngerti. Nah ini dia. Gini, jadi nabung cash 10 juta itu gampang. Semua orang, gue tarik, ini bisa gini. Ini bisa semua orang punya bank. Lunasin semua hutang, kecuali KPR, hutang kecil, kartu kredit, hutang-hutang anjing lu lunasin. Simpan 3 bulan, 3-6 jos revisi. 3-6 minimal, tapi minimal 3. Tapi kalau gue bilang sama bro kakak, gue sama bro kakak tuh ekstremis dana darurat. Kita berapa ya daruratnya? 100 tahun nih gue. Dana darurat kita 100 tahun. Jadi, nah dana darurat balik lagi. Produknya apa aja? Kalau tadi yang kayak si Eta tuh kan lu bisa kayak taruh di yang stable fund. Kayak misal Sukor punya, Sinarmas punya, dana mas stabil. Balik lagi, kita nggak pernah yang gua ngomong tadi misal Alway kita nggak dibayar sama Spider ETF dan lain-lain. Ini apa? No endorse. No endorse, kita cuma edukasi. Nah, dana darurat ini ada banyak produknya bro. Yes. Yang Indo ada, yang Singapura tuh ada. Kayak US Treasury dari MAS Singapura juga ada pakai SGD yang suka SGD. USD di Indonesia ada banyak, ada 2 produknya, tapi baru launching, kayak baru bulan ini bulan depan. Jadi ntar kita kasih tahu kalian di dalam ternak uang. 4, investasi minimal 20% dari income. Nah ini bro, ini yang seru nih. Iya. Ini kan ibaratnya ini persiapan masuk ke hutan. Benar. Ini masuk hutan nih. Ini udah rimba nih. Ini rimba nih. Setelah 3 tuh rimba. Setelah 3 tuh rimba. Jadi ini batas gampangnya di sini. Ini rimba nih. Ya. Karena dana pernikahan anak tuh sulit sekali teman-teman. Sulit sekali. Banyak artis yang nggak punya. Yes. Even yang income-nya 1 miliar sebulan banyak yang nggak punya loh. Dan ini juga statistik loh, 80% atlet dan juga artis itu bangkrut setelah mereka pensiun. Betul. 80%. Kenapa? Karena mereka nggak pakai tangga kita. Yes. Mereka nggak tahu kita, nggak kenal kita. Benar. Makanya bangkrut. Ya, jadi buat lu presenter TV, artis, pemain bola nonton ayo sini. Benar. DM Timothy Ronaldo. Stop, jangan DM nggak bisa balas. nonton. Kalau misalnya apa namanya, lu nontonnya orang tidur di pagi hari, nggak dapat tangganya, ya. Pendidikan anak, nah pendidikan anak itu bagian dari ini. Ini by the way inspirasi dari dia. Karena gue akhirnya setuju. Kayaknya, gue dulu dana pensiun bro. Tapi dana pensiun itu jauh banget. Dana pensiun jauh banget dan pendidikan anak tuh bahkan bisa lebih besar loh. Yes. Pendidikan anak tuh bisa lebih besar daripada dana pensiun. Karena lu mesti siapin sampai kayak 17 tahun dong bro ya berarti. Oh iya. Lebih dong, 20. Iya. Berapa? Lulus berapa sih? Nggak kuliah, beres. 22. Bener. Soalnya nggak kuliah. Nggak kuliah gue. Bener. Atau child free biasanya. Iya. Jadi pendidikan anak ini besar, nominalnya ini besar sekali nih. Nanti kita jelasin di dalam ternak uang caranya gimana ya. Nah tapi yang kita bahas nomor 4 dulu deh. Nomor 4, ada beta, ada alpha. Nah beta itu produknya apa? Contohnya kayak di Indonesia. Banyak yang ngajarin, beli yang reksadana saham ini. Salah, lu harus belinya indeks kalau mau beli Indo. Ya, indeks itu ada beberapa. Ada indeksnya Serika Hati, itu yang lebih ESG. Ada Pevindo iGrade. Nah itu dua-duanya ada ETF-nya. Indo tuh juga ada ETF bro. Ya. Dan ada reksadana indeks namanya. Nah itu lu bisa pakai tuh reksadana indeks. Tapi kalau lu mau yang lebih agresif, kuncinya tuh Holy Grail teman-teman. Ya, Holy Grail tuh di saat lu menemukan ya berbagai aset yang bisa ngasih alpha, terus uncorrelated. Contohnya, lu bisa punya Bitcoin, lu punya IHSG Indonesia, lu punya misalnya indeksnya India, lu punya indeksnya Cina, ya, lu punya world indeksnya dunia, lu punya gold, lu punya lukisan, lu jangan salah lukisan itu juga mantep returnnya, ya, lu punya jam tangan itu uncorrelated aset class, ya. Nah ini seru nih, ini bakal banyak banget yang kita paling bahas tuh mungkin ya 1, 2, 3 kan straightforward ya, 4 ini bakal banyak kita bahas cara nyerangnya buat bikin 5, lunasin KPR. Nah yang seru lagi yang nomor 7 bro. Yes. Dan gue tahu persis kalau member yang di Akademi Kripto banyak yang di level 7. Karena teman-teman gue itu banyak yang dari 7. Jadi bikin sama jaga, itu entirely different ball game tuh. Karena orang selalu berpikir tentang memperoleh ya, tapi nggak pernah berpikir tentang mempertahankan. Padahal faktanya tuh mempertahankan tuh lebih sulit daripada memperoleh. Betul. Karena satu teman-teman yang manusia paling benci itu adalah konsistensi. Ya. Orang itu selalu mudah bosan, mudah menyerah, dan gampang puas. Apalagi kalau kalian udah di titik yang atas nih. Biasanya ya kalian untuk ya mempertahankan ya yang namanya ya kita ngomong ya kekayaan itu tuh harus sangat membosankan bro gamenya. Mungkin untuk memperoleh kekayaan, gamenya itu sangat menyenangkan. Ya. Untuk mempertahankan kekayaan tuh gamenya sangat membosankan. Karena setiap hari kamu tuh harus tetap konsisten, put the effort, lakukan 100% sesuatu yang sama terus menerus dari hari ke hari. Ya. Itu yang bikin orang bosan.
Betul. Hingga akhirnya mereka nggak jadi kaya lagi karena mereka merasa puas. Nah itulah kenapa ya Ray Dalio juga ngomong di bukunya ya Why Nations Fail. Betul. Yaitu adalah ketika suatu negara itu merasa mereka udah cukup, mereka akhirnya akan bersantai dan akan ada negara lain yang bisa mengganti ya dengan biaya produksi yang jauh lebih murah hingga akhirnya negara tersebut bisa kalah. Jadi kita harus paham, bro. Nanti kita bisa ajarin nih, di sini kan mungkin masih bisa konsentrasi nih, bro. Yes. Tadi si Rizky kan dia barbel tuh. Dia saham 50, Bitcoin 50 itu di barbel sama dia. Tapi nanti di 7 ini kita bakal ngajarin wealth preservation nih, cara bikin all weather portfolio. Karena gini, alpha tuh kita yakin kita bakat. Misalnya anaknya Bro Kakak dan anak gua nanti ke depannya, mungkin nggak bisa cari alpha. Gitu. Mungkin 0 alfanya. Jadi kita akan siapkan nanti all weather portofolionya yang bisa tahan. Karena untuk bikin portofolio yang bisa tahan nomor 7 nih, gue mau jelasin. Makanya nggak cukup pasti. Ini bisa 10 jam sendiri nih. Karena itu ada 4 ya. Periode dunia itu ada 4. Ada high growth. High growth tuh di saat orang-orang bakar duit, startup ngentot. High growth. Ada low growth, ya. Ada high inflation, low inflation. Lo harus punya 4 aset kelas ini untuk jaga kekayaan. Itu yang level kita mainin sekarang, ya. Jadi kita punya aset. Aset apa yang bagus kalau lagi inflasi? Kita punya gold. Ya. Kita punya Bitcoin. Aset apa yang lagi bagus kalau inflasi turun? Nah, kita punya. Aset apa yang lagi bagus kalau high growth? Kita juga punya exposure. Yes. Low growth kita juga punya exposure. Kita punya 4 exposure asetnya. Ya, kita di tahap mempertahankan kekayaan, tapi kita akan membantu teman-teman yang mau mencari kekayaan. Betul. Ya. Jadi ini ada yang bilang kan tadi kayak ini mah ilmu finance diajarin di sekolah. Nggak ada, kamu dari SMA bahkan sampai saya kuliah finance, kamu diajari aset investasi apa yang harus dibeli ya supaya nggak miskin tuh nggak pernah ada. Karena saya dosen keuangan. Nggak ada ya, bro? Nggak ada. Ya. Oh, di materi beneran nggak ada? Nggak ada. Ya, kalian manajemen keuangan hanya diajarin yang ngitung rasio likuiditas, ya WACC dan lain sebagainya. Tapi itu sangat jauh ya dari realita yang kalian hadapi. Nggak diajarin, bro, ya gimana bayar kosan, ya mending KPR atau enggak. Itu nggak pernah diajarin. Itulah kenapa orang setelah keluar dari kampus itu malah mereka akhirnya ya setelah lulus itu nganggur. Betul. Dan mereka nggak punya skillnya 0 ya tentang kehidupan. Makanya di sini kuliah kehidupan yang gratis. Betul. Sebenernya. Jadi kita kan di level berbagi nih, ya. Jadi berbagi dengan apa? Dengan nanti kita bikin terang uang. Sebagian dari keuntungan terang uang kita akan pakai untuk bangunin sekolah setiap bulan, teman-teman. Yes. Setiap bulan kita bangun sekolah. Ya, kita udah di tahapan 7 soalnya. Kita bikin kekayaan abadi dan juga berbagi, ya. Jadi ingat ya, ini awas lo ada nyontek lagi lo anjing lo. Gua trademark. Tapi bang. Jangan tapi bang nih. Bisa gak sih ini nanti ya suruh orang legal kita hakin lah ini. Biar nanti kalau ada yang tiba-tiba nyontek pakai ini kan orang kan hobinya nyontek kayak kita. Benar. Kita bikin apa nyontek. Jadi kalau misalnya nyontek lagi langsung aja perdata. Iya. Ya tapi orang ya bisa nyontek ya, bro. Iya. Tapi otaknya beda memang. Tapi kalau jelek biasanya nggak pernah. Oh iya, benar. Dan juga gini kan ada yang ngomong, oh kenapa kita nggak dengerin ini, kenapa nggak dengerin lebih kaya? Jawabannya siapa? Kasih tahu gue siapa? Di umur gue punya liquid gue kasih tahu siapa dan siapa orang kaya yang mau berbagi ilmunya dan kalau ada pun berbagi lu cek dulu apakah itu uangnya dia atau uang papi ai itu gitu lagi jangan kekecoh. Banyak yang membrandingkan dirinya sukses tapi uang papi ai sebenarnya. Yang lu kira sukses tuh uang papi ai. Benar. Gue bisa dijamin 0 jamin 0 ya, beda self made beda ya, kita memang orang yang ya kita ngomong ya bukan dengan sombong ya tapi untuk nada supaya memotivasi teman-teman. Ya, kita juga ada di posisi teman-teman dulu. Kita di titik sekarang pun ya, kita bener-bener ya karena bekerja keras, konsisten, ya punya nurani yang bersih juga. Ya. Dan ya kita selalu ingin ya, bro, langkah ini diikuti. Itulah kenapa kita bikin ya Akademi Kripto, kita lanjutkan ternak uang. Karena kita cuma pengen kalian kaya ya. Kita nggak mau lihat kayak karena tersentuh, karena tersentuh. Ada ya orang menjual sawahnya, sesuatu yang dia miliki untuk mendapatkan sesuatu yang dia tidak miliki dan mungkin dia tidak butuhkan. Iya, itu aneh tuh. Itu aneh. Itu sama aja kamu hanya mengejar kefanaan. Kamu udah punya sesuatu yang fisik ya, yang real, yang bisa kamu pegang, kamu nikmati, sawahnya ngasih 15 juta terus lu kasih robot trading. Terus betul, ada robotnya gini. Robot trading. Kalau lu punya sistem ya buat ngakalin market 5%, itu lu nggak akan pinjam rakyat miskin, bos. Lu bakal pinjam semua bank di dunia, lu ke Goldman Sachs, lu ke JP Morgan. Nih, gue punya quant robot bisa ngalahin Jim Simmons, Ray Nasser. Kasih duitnya. Robot lu jelek kan? Robot lu jelek maunya. Bukan Optimus Prime. Ya, bukan Optimus Prime. Lu tau gak itu gak ada robotnya, itu cuma satu orang. Bener. Di MetaTradernya terus di tek. Robot. Gue bisa bikinnya. Itu office boy gue juga bisa bikin robotnya.
Iya. Lu goblok banget gitu loh. Ya. Jadi kalau ada yang tawarin lu kayak, bro, robot trading goblok lu monyet gitu langsung. Langsung goblok lu monyet. Gitu. Tapi ini katanya ini temen lu dulu ada yang pernah kena robot trading. Ada bro. Teman gue bahkan ada yang kena bro. Waduh. Uangnya habis semuanya. Bis habis. Ya, jadi jangan dipercaya orang yang pernah kena robot trading itu. Mau nipu nyokap gue lah. Bajingannya. Ya. Oke. Tanggal ternak uang, ya Akademi Kripto itu terakhir tanggal 17 Juni. Ya kalau dibilang website nggak diakses, mungkin karena rame lu baru masuk sekarang. Lu kan biasa nggak mau masuk kalau misalnya nggak dikasih tahu. Tapi AC itu untuk professional trader nomor 4. Biar clear bro, ternak uang ini semuanya. Ya, ternak uang itu bakal ngajarin semuanya. Tapi yang nomor 4-nya itu kan ada banyak tuh teman-teman. Ternak uang mungkin lebih ngajarin yang beta. Ya. Kita nggak akan ngajarin cara outperform di ternak uang. Kita akan ajarin gimana caranya passive investing di indeks misalnya. India, karena exposure India juga bagus bro. Setuju. Jadi kita akan bikin indeks yang lebih balance. India mungkin juga kayak kita ngomong ya, bukan setara Cina, di bawah Cina, tapi still a good progress. A good progress, very good progress. Dan sebenarnya kita ngomong juga Indonesia marketnya agak lagging ya bro ya. Benar. Dan sangat masih lagging. Menurut saya. Iya, sangat lagi. Bisa telat 5 tahun kita sebenarnya. Iya, jadi akan ada opportunity yang akan keluar dari Indonesia juga, kita akan bukan berarti karena Indonesia jelek. Betul. Ya, karena ada yang namanya adoption rate. Iya. Biasanya dunia dulu atau negara maju dulu yang gerak, baru yang berkembang ini mengikuti. Betul. Dan itu kan sebenarnya kesempatan karena ada gap ya dari informasi yang orang sana udah terima dulu sama yang di sini kita. Jadi kalau kamu ya tahu sesuatu ya dari luar itu projection growth-nya tinggi, terus kamu lakukan itu di sini, ya itu mungkin juga bisa menjadi jalan juga. Benar. Ada yang bilang cara masuk ternak uang gimana? Masih kita bikin platformnya. Sabar ya, belum bisa. Lo belum bisa akses, masih Instagram ya. Nanti formatnya kayak gimana kita pikirin dulu. Tapi ya mungkin dalam waktu mungkin 10 sampai 12 hari ke depannya bro. Yes, jadi ditunggu ya. Kita akan ajarin ini semua bro di dalam dan juga cara bebas finansial dan mengatasi ya masalah finansial. Betul. Benar. Jadi anggap gini, Akademi Kripto tuh alpha. Ternak uang tuh betanya. Jadi kita kita nggak akan ngajarin kalian untuk outperform IHSG enggak. Benar. Tapi kita bantuin kalian misalnya lu mau bikin portofolio IHSG. Karena gini, kalau lu beli kayak Schroder, Dana Prestasi Plus itu isinya cuma BCA, BRI, Mandiri. Gue bisa bantu lu bikinin sendiri. Nggak usah bayar 2% lah. Ya, gue bantu lu bikin sendiri nanti. Iya. Karena kalau Akademi Kripto itu alpha, ternak uang itu beta. Iya. Kalau kita sigma. Ya. Oke, sampai jumpa. Ya di dalam Akademi Kripto dan nanti di ternak uang. Sampai jumpa minggu depan ya.